Sebelumnya, ketika ia dan Tuan Moman menjelajahi tanah fluktuasi, Luo Feng telah melihat ruang asal kekacauan tak berujung dari perspektif fluktuasi. Namun kini, dari perspektif jurang kehancuran, persepsinya tentang ruang asal kekacauan tak berujung telah berubah lagi. Jurang kehancuran, tanah keabadian, dan tembok api neraka adalah tiga pilar ruang asal kekacauan yang tak berujung. Tak satu pun dari mereka boleh hilang. Jurang kehancuran dan tembok api neraka sama sekali tidak berkonflik, melainkan bekerja sama dengan sempurna, pikir Luo Feng. Dinding api neraka dikatakan memancarkan energi tak berujung ke ruang sumber caotik yang tak terbatas, yang memungkinkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh dan berbagai sumber daya untuk dikandung dan dilahirkan. Tanah keabadian bagaikan jarum ajaib yang menstabilkan seluruh ruang hunyuan yang tak berujung. Jurang kehancuran melahap apapun yang merugikan ruang asal kekacauan tak berujung, seperti halnya membersihkan yang berlebihan. Ketiganya dimaksudkan agar ruang hunyuan yang tak berujung dapat terus ada selamanya. Aku bisa merasakan bahwa tugas jurang kehancuran, selain melahap kekuatan mental negatif yang paling dahsyat, tugas terpentingnya adalah penghancuran. Luo Feng samar-samar bisa merasakan bahwa seluruh jurang kehancuran telah mengumpulkan kekuatan. Ketika beban jumlah makhluk hidup mempengaruhi stabilitas ruang chaotic origin yang tak berujung, jurang kehancuran mungkin meletus dengan kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun, menyebabkan bencana yang akan menyebar ke seluruh ruang hunyuan yang tak terbatas. Pada saat itu, 99% bentuk kehidupan hunyuan alami akan mati. Sebagian besar leluhur yang belum mencapai tingkat abadi juga akan mati. Sekalipun dunia sumbernya cukup kuat, kemungkinan besar sebagian besarnya akan hancur. Luo Feng samar-samar bisa merasakan bahwa itu adalah semacam pembersihan diri dari ruang hunyuan yang tak berujung. Sayo telah berevolusi ke tingkat kekuatan itu setelah menerima dua buah kehancuran. Bagaimana jika aku memberinya satu, yang menyebabkan inti kehidupannya mengalami perubahan kualitatif lagi? Aku tidak bisa secara aktif mengembangkan lawan untuk diriku sendiri. Meskipun aku telah menguasai dao kehidupan dan kematian, aku masih jauh dari mengendalikan jurang kehancuran. Luo Feng tersenyum, aku sangat beruntung bisa mengendalikan sebagian kekuatan jurang kehancuran. Mengendalikan dunia kehancuran di permukaan relatif mudah, tetapi seseorang juga harus berjuang menembus lapisan ke-34 dunia kehancuran. Luo Feng menggelengkan kepalanya berat, aku baru menempati lapisan ke-33 sekarang. Jelas, dengan hanya mengandalkan dao tingkat asal caotik, jurang kehancuran bukanlah tandinganku. Sebelum aku, orang-orang yang kekuatannya hanya berada di bawahku berada di lantai 26 dan 27 jurang kehancuran. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara aku dan mereka. Luo Feng tidak merasa terlalu tertekan. Menjadi penghuni pertama memiliki keuntungan. Mereka yang datang terlambat harus berhadapan dengan utusan dunia dan Luo Feng, yang bertugas menghancurkan dunia, bekerja sama. Kesulitannya jauh lebih tinggi. Bahkan jika seseorang sekuat Luo Feng, akan sulit untuk mengendalikan kekuatan ini. Jurang kehancuran. Seseorang harus melewati 3 ujian sebelum bisa mengendalikannya. Itu sangat sulit. Karena, mengendalikan jurang kehancuran, terlalu sulit, ada banyak kandidat, dan aku salah satunya. Luo Feng menyadari hal ini. Jurang kehancuran dapat memiliki maksimal 8 kandidat untuk berbagi kekuatannya. Sebagai kandidat, kalian semua menghadapi tantangan. Lulus 3 tes akan memberi kalian bagian kekuasaan. 8 kekuasaan lainnya saat ini belum diklaim, dan ambang batasnya belum diketahui. Inti, Gunung Kehancuran, menyimpan 8 kekuatan. Dunia spiritual batin, Laut Kehancuran, menyimpan 2 kekuatan. Dunia nyata di permukaan, Dunia Kehancuran, menyimpan 1 kekuatan, dan kini aku yang mengendalikannya. Luo Feng membagikan informasi penjelajahannya kepada para penguasa lainnya. Jika ada kandidat lain, Luo Feng berharap itu adalah penguasa lainnya. Tidak lama kemudian, Luo Feng meninggalkan sepotong informasi di Tanah Keabadian. Informasi lebih rinci tentang Jurang Kehancuran. Jurang Kehancuran mengumpulkan kekuatan dan melepaskannya sekaligus. Sungguh mengerikan, tak membedakan kawan dan lawan, menghancurkan tanpa henti. Begitu, penguasa dari Jurang Kehancuran muncul, dia akan mampu membersihkan ruang chaotic origin yang tak berujung dengan cermat. Jadi, jika seseorang yang bertanggung jawab mengambil inisiatif untuk membersihkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi Jurang Kehancuran dan ruang chaotic tak berujung.
Melepaskan seluruh kekuatan jurang kehancuran yang terkumpul sekaligus juga akan menjadi pukulan berat bagi jurang kehancuran. Ketujuh penguasa itu pun berkumpul di tanah keabadian. Yuan, Luo Feng, Wulan, Ming Huang, Nai Gu, Xing Mang, dan Momen semuanya melihat informasi tersebut. Informasi itu juga mengejutkan salah satu bangsawan. Luo Feng baru-baru ini berada di dasar jurang kehancuran. Mungkinkah dia telah menguasai sebagian kekuatan jurang kehancuran? Sang penguasa bintang berspekulasi. Sebagai tempat misterius tingkat tertinggi, gangguan kecil dari kekuatan jurang kehancuran sudah cukup untuk membuat penguasa bintang sulit mengintip. Penguasa bintang memiliki sejumlah besar klon, bepergian melalui banyak garis waktu dan mengamati berbagai kemungkinan di masa depan. Ketika dunia pada garis waktu masa depan tertentu tiba-tiba runtuh, artinya kemungkinan itu lenyap sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Saat mengamati masa depan, klon-klon penguasa bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mengapa aku tidak bisa melihat Luo Feng di lini masa-masa depan manapun? Ada banyak sekali kemungkinan di masa depan, yang memunculkan banyak sekali lini masa. Beberapa lini masa tersebut akan runtuh, sementara yang lain akan terus berlanjut. Sang penguasa bintang terkejut menyadari hal ini. Di masa depan, penguasa Luo Feng memiliki pengaruh yang sangat besar dan seharusnya lebih sering menemukan Luo Feng. Setelah Luo Feng mengambil alih dunia kehancuran, kekuatannya meningkat pesat. Kurasa rencana kita sebelumnya untuk memperluas wilayah masih terlalu konservatif, kata Nai Gu sambil tersenyum. Tinggal menunggu saudara Yuan untuk menerobos, kata Luo Feng sambil tersenyum. Hampir sampai, Yuan tertawa. Yuan, peningkatan kekuatan seluruh kubu kultivator terlihat jelas. Aturan operasi Hunyuan, Yuan pasti akan mengalami perubahan kualitatif lagi, yang akan memungkinkan kekuatan keempat penguasa berkoordinasi lebih sempurna. Kita tunggu Yuan menerobos dulu, kata Ming Huang, kita bahas nanti. Bagi Yuan, lebih dari 700.000 abad merupakan waktu yang sangat singkat untuk kultivasi. Bagi Luo Feng, ia membutuhkan waktu kurang dari 20.000 zaman untuk berkultivasi dari dewa sejati abadi hingga makhluk terkuat di ruang asal kekacauan tak berujung. Pada saat yang sama, kampung halaman Luo Feng, dunia sumber. Dalam sekejap mata, lebih dari 700.000 zaman telah berlalu. Yuan masih berlatih menyendiri. Benua asal sekarang sangat luas, dengan total 880.000 negara kekacauan dari semua ukuran. Usia kehidupan dewa sejati hanya 80.000 abad. Lebih dari 700.000 tahun adalah waktu yang cukup bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk berkembang biak di benua asal, dan banyak kota baru telah dibangun di banyak tempat yang awalnya terpencil dan tandus. Di kota utama negara bagian Shen kekacauan, salah satu dari 880.000 negara bagian kekacauan, terdapat sebuah restoran. Tuan dari negara kekacauan ini, Marquis Zenkan, sedang menikmati makanan lezat, dan semua orang di restoran melayaninya dengan penuh perhatian. Siapa sangka Duan Donghe ke-193 akan menjadi Tuan Luo Feng yang berkuasa? Dan itu warisan yang kutinggalkan untuknya. Zenkan hanya merasa dirinya terlalu beruntung. Saya yang ke-192, Luo Feng yang ke-193, dan tidak akan ada penerus. Silsilah Duan Donghe berakhir dengan Tuan Luo Feng. Jadi, Duan Donghe berjumlah 193, dan tak akan ada satupun lagi, pikir Zenkan. Marquis Zenkan masih merasa sangat beruntung. Saya tidak pernah membayangkan saya hanya mengikuti aturan garis keturunan Duan Donghe dan meninggalkan warisan. Saya tidak pernah membayangkan nasib seluruh garis keturunan Duan Donghe, termasuk 192 generasi Duan Donghe, akan berubah total. Termasuk dirinya sendiri, 192 ren Duan Donghe dan orang-orang yang dicintainya, semuanya dibangkitkan. Garis keturunan Duan Donghe selalu merupakan garis keturunan tunggal, tetapi sekarang semua orang Duan Donghe dalam sejarah hidup di era yang sama. Meskipun Duan Donghe lainnya tersebar di benua asal, mereka semua memiliki garis keturunan yang sama, berkomunikasi melalui komunikasi dan sering berkumpul. Mereka secara sadar mempertahankan kelompok ini. Selama lebih dari 700.000 zaman, 7 dari 192 Duan Donghe telah menjadi Raja Ilahi, dan garis keturunan Duan Donghe telah menjadi kekuatan yang relatif kecil di benua asal. Dari generasi Duan Donghe yang dibangkitkan, hanya leluhur ke-8 dan leluhur ke-192, Duan Donghe Zenkan, yang menerima perlakuan istimewa dari Luo Feng. Secara teknis, warisan leluhur ke-8 sangat bermanfaat bagi Luo Feng, dan Duan Donghe ke-192 bahkan berjasa menyebarkan ajaran tersebut. Generasi Duan Donghe lainnya hanya menerima sedikit sumber daya untuk kultivasi,
sehingga mereka dapat menempa jalan mereka sendiri. Tentu saja, sedikit sumber daya ini telah menggetarkan generasi-generasi Duan Donghe. Duan Donghe ke-192 dianugerahi wilayah kekuasaan di negara kekacauan. Di benua asal saat ini, bahkan seorang raja ilahi harus menjalani beberapa peninjauan sebelum menerima wilayah kekuasaan. Dengan bantuan berbagai sumber daya, ia bahkan memasuki alam kekacauan. Leluhur generasi ke-8, Raja Ilahi Juei, tidak hanya menerima wilayah kekuasaan tetapi juga dianugerahi sebuah gua di ibu kota galaksi dan berbagai sumber daya berharga. Di dasar jurang kehancuran, di bawah tanah yang terbentuk oleh luapan kebencian dan dendam yang tak berujung, sebuah gua muncul. Di dalam gua ini, klon Luo Feng tinggal permanen, senantiasa merasakan fluktuasi kekuatan jurang kehancuran. Baru setelah menguasai dunia kehancuran, Luo Feng benar-benar melampaui para utusan dunia. Sayangnya, aku tak bisa mengusir leluhur yang bermusuhan di dunia kehancuran, pikir Luo Feng. Meskipun aku mengendalikan dunia kehancuran, kenyataannya, aku hanya meninggalkan jejak pada bayangan asli di lapisan ke-33 dunia kehancuran. Dan bayangan asli hanyalah jejak kekuatan yang terpisah dari inti asal jurang kehancuran. Otoritasku diberikan oleh jurang kehancuran. Hanya ketika aku menyempurnakan inti jurang kehancuran, aku bisa dianggap sebagai penguasa jurang kehancuran. Andalkan gunung, mereka akan runtuh. Andalkan manusia, mereka akan lari. Hal yang paling bisa dipercaya adalah kekuatanmu sendiri, kata Luo Feng dalam hati. Yuan He Xiaozhou dan leluhur Bing Feng pernah memiliki hubungan yang begitu dekat. Lalu, apakah faksi Bing Feng memanfaatkan perang antara faksi Tiansheng Hunyuan dan faksi kultivator untuk menyerang lebih dari 100 gugus dunia milik faksi kultivator? Ketika leluhur Wugu dan 3 kaisar Feng Leihai menjarah dan membantai, apakah leluhur Bing Feng menurutinya? Bahkan untuk merebut kembali wilayah mereka, keempat penguasa mengancam akan berperang sebelum leluhur Bing Feng akhirnya mengembalikannya. Ini bukan pertama kalinya para leluhur mengingkari janji dan berselisih satu sama lain. Semua janji dan persahabatan menjadi bahan tertawaan ketika waktu dan kepentingan faksi diperhitungkan. Tentu saja, setelah mengetahui rahasia jurang kehancuran, Luo Feng memutuskan bahwa bahkan jika ia menemukan buah kehancuran lagi, ia tidak akan memberikannya kepada Sayo. Dan bisakah janji Sayo dipercaya? Jika ia tidak menepati janjinya, apa yang bisa ia lakukan? Dunia tak terbatas, sebagai dunia pertama yang lahir dari ruang Hunyuan tak terbatas, memiliki awan yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di langitnya. Setiap awan bersesuaian dengan dunia sumbernya, dan jumlahnya tak terhitung. Tanahnya ditutupi dengan tanah hitam tak berujung, dan jauh di dalam tanah hitam itu berkembang biak banyak ular kecil, yang tidak lain adalah klan ular tak terbatas. Ada ular-ular kecil dengan kepala yang terekspos dari lapisan tanah, mengintip melalui kekosongan ke dalam ruang purba yang tak berujung. Tuan Luo Feng terlalu sombong. Dia akan menebas siapapun yang berani melahap dunia asal. Adikku tak kuasa menahan diri untuk melahap dunia sumber secara diam-diam, berharap bisa kembali ke dunia tak terbatas sebelum Tuan Luo Feng mendekat. Siapa sangka dia akan dibunuh oleh klon Tuan Luo Feng hanya dengan satu serangan, meskipun dia masih 1 atau 2 dunia jauhnya. Ular-ular kecil ini semuanya adalah keturunan klan ular tak terbatas di tingkat Hunyuan kelas dunia. Bagi klan ular tak terbatas, sumber daya terbaik adalah dunia sumber. Dan, kehidupan Hunyuan kelas dunia, melahap dunia sumber, mencapai hasil yang paling efektif. Oleh karena itu, para ular tak terbatas, Hunyuan kelas dunia, ini sangat tidak puas dengan Tuan Luo Feng. Namun, mereka tidak punya jalan keluar. Sebagai klan terbesar dalam faksi terbesar, klan ular tak terbatas awalnya sangat bangga, tetapi menghadapi Tuan Luo Feng, mereka hanya ingin menjauh, merasa tidak aman meskipun berada di beberapa dunia yang berbeda. Kudengar leluhur Yan Huo pergi berunding dengan Tuan Luo Feng, dan Tuan Luo Feng menghancurkan sebagian besar tubuh asli leluhur Yan Huo hanya dengan satu serangan. Sekarang, tak ada leluhur yang berani berunding. Lagi pula, dialah yang menempati lantai 34 jurang kehancuran. Kekuatannya jauh melampaui leluhur manapun. Satu serangan akan melukai leluhur Yan Huo dengan parah, yang ditakdirkan untuk mati. Tak satu pun dari leluhur ini ingin menjadi yang pertama muncul, berpikir mereka bisa menahan diri sedikit lebih lama. Ular-ular kecil tak terbatas itu sangat bangga dengan pemimpin mereka, leluhur ular tak terbatas, dan sekitar 10 leluhur dalam klan mereka. Namun mereka tahu bahwa bahkan jika leluhur mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Tuan Luo Feng. Selama 700.000 zaman terakhir, Luo Feng telah menjelajahi ruang Hunyuan yang tak terbatas, membantai mereka yang melahap dunia sumber, dan mengejutkan makhluk Hunyuan alami.
Para leluhur ini mungkin bisa mentolerir ini untuk sementara waktu. Tetapi seiring waktu, mereka pasti akan meledak, kata Naigu. Cara terbaik adalah menduduki wilayah yang luas sepenuhnya. Biarkan dunia sumber ini secara nominal menjadi wilayah kita, sehingga makhluk Hunyuan alami ini akan menyerah sepenuhnya. Biarkan leluhur lain menguji kekuatan Luo Feng. Uji kekuatan Tuan Luo Feng. Lagi pula, bagi para leluhur, lebih dari 700.000 zaman hanyalah masa kultivasi, jadi mereka masih bisa bertahan. Bagi Luo Feng, kultivasi terus-menerus selama lebih dari 700.000 zaman tidak terasa melelahkan. Rasanya seperti waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh di tahap fana. Semua yang melahap dunia asal diburu oleh Tuan Luo Feng. Ini telah berlangsung selama lebih dari 700.000 zaman. Hal ini juga menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa leluhur, yang diam-diam berkomunikasi satu sama lain tetapi tetap tidak berani terlibat dalam perang kolektif. Para leluhur juga tidak panik. Lagi pula, lebih dari 700.000 zaman, mereka masih punya waktu untuk bersabar. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, para leluhur akan mengalami kemunduran yang cepat, dan para penguasa akan mengalami kemunduran yang lambat. Kelihatannya seperti kemunduran yang cepat, tetapi bagaimana jika itu membutuhkan 200 juta zaman? 200 miliar zaman? Atau bahkan lebih lama? Luo Feng bertanya-tanya tentang keajaiban waktu. Luo Feng sendirian di wilayah bangau darah yang sepi. Ia sering berlatih di sana, kilatan tajam pedang menyilang di bawah gelombang darah yang dahsyat. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan jurus yang ia latih terlalu mengerikan, dan ia hanya bisa melakukannya di negeri misterius ini. Gelombang merah darah yang tak berujung beriak, dan negeri misterius, wilayah bangau darah, berganti nama menjadi wilayah galaksi. Luo Feng duduk bersila, mengenakan jubah putih. Jubah putih itu merupakan kombinasi dari kekuatan penghancur dunia dan kekuatan wilayah bangau darah. Jubah itu sebagian besar berwarna putih, dengan beberapa garis merah yang membentuk polanya. Kekuatan wilayah bangau darah menyumbang 80%, dan kekuatan penghancur dunia menyumbang 10%. Kekuatan wilayah bangau terutama terdiri dari atribut, abadi, dan bayangan, yang lebih bermanfaat untuk keterampilan fisik dan pertahanan, sementara kekuatan penghancur dunia sebagian besar bersifat destruktif. Fondasi prinsip operasi Hunyuan MU telah kokoh. Sebelumnya, kau hanya perlu memahami detail-detail kecil. Yuan berbicara dengan penuh kegembiraan. Yuan membuka matanya, rasa bahagia yang meluap-luap memenuhi hatinya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, ia akhirnya mencapai tonggak sejarah itu. Sistem asal, dari prinsip hidup dan mati Hunyuan milik Luo Feng telah memecahkan semua masalah Yuan. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, setelah menghabiskan lebih dari 700.000 zaman, Yuan akhirnya mencapai realisasi lengkap sistem asalnya sendiri. Barulah ketika sistem asal ini diintegrasikan ke dalam prinsip operasi Hunyuan, sistem tersebut dapat dianggap lengkap. Sebelumnya, sistem ini hanyalah tambahan kecil. Jalan ketiga, jalan materi. Luo Feng memilih untuk fokus mengembangkan jalan materi seumur hidupnya. Hanya dengan mengintegrasikan semua cabangnya menjadi satu kesatuan, membentuk jalan materi yang terfragmentasi, ia dapat mencapai alam raja ilahi tertinggi. Itu adalah tahap pertama dan tersulit. Lagi pula, tidak ada referensi tentang jalan materi di dunia asal. Tahap ketujuh melibatkan meraba-raba dalam kegelapan hingga mencapai sumber primordial setengah langkah. Tahap ke-8, dari sumber primordial setengah langkah ke jalan materi sumber primordial, 100 juta kali lebih sulit daripada dua tahap sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi mundur itu sulit. Kau ceroboh dalam memahami setiap cabang, bahkan mengirimkan puluhan juta avatar hanya dengan satu pikiran, turun ke dunia sumber yang berisi dao materi, untuk menjelajah dan memahaminya, pikir Luo Feng. Setelah lebih dari 700.000 zaman, kau baru benar-benar memahami semua cabang dao materi, dan menyelesaikan upaya integrasimu, sehingga memasuki tingkat ke-7 alam raja ilahi. Namun, selama lebih dari 700.000 zaman, ia sendiri masih terjebak di tahap pertama, baru saja mencapai tingkat ke-7. Mencoba memahami tingkat ke-8 asal mula caotik sungguh terlalu sulit. Luo Feng duduk bersila, sedikit frustrasi terpancar di antara alisnya. Di luar alam kelahiran dan kematian, aku hanya memiliki sedikit bakat untuk dao materi. Pantas saja Xingmang, Jin, dan Wulan, masing-masing dari kami yang berusaha memahami tingkat ke-7 asal mula kekacauan, mengalami kesulitan untuk mundur. Kalian pernah mengalaminya? Luo Feng tersenyum tipis.
Meskipun kekuatan tempurku belum terlemah di ruang Chaotic Origin yang tak terbatas, aku juga mengalami kemunduran. Kau menukarnya dengan senjata paling tajam, lalu menggunakan kekuatan penghancur dunia, hanya untuk akhirnya mengalahkan patung ketujuh dengan susah payah, pikir Luo Feng. Untuk mengalahkan patung sepenuhnya, kau mungkin harus menguasai 8 dao tingkat Chaotic Origin. Lalu untuk lebih dari 700.000 zaman, mereka tetap tidak akan memiliki kesabaran untuk jangka waktu tersebut. Umur yang terbatas tetap membutuhkan tujuan untuk diperjuangkan. Aku juga lambat memahami dao ke-8. Aku tidak siap secara mental. Dibandingkan dengan Sayo, aku lebih kuat selama bertahun-tahun setelahnya. Kelemahan Luo Feng adalah kelemahan individu. Kelemahan Yuan adalah kelemahan formasi, yang dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan semua penguasa yang bekerja sama. Hal ini bahkan lebih signifikan dalam pertempuran faksi. Yuan segera mengirimkan pesan telepati kepada salah satu penguasa lainnya. Naigu, Wulan, Luo Feng, Ming Huang, dan para penguasa lainnya sangat gembira. Kita semua menantikan terobosan Yuan. Setelah Yuan berhasil menembus batas, kekuatan kubu kultivator tak terbendung. Tanah asli, tempat misterius pertama kubu kultivator, juga merupakan tanah misterius yang dikuasai Yuan. Aku juga telah berkontribusi untuk menjadikannya fondasi kubu kultivator. 4 sosok turun dan duduk di meja bundar yang terbuat dari kristal alam gelap. Luo Feng pun menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Saudara Yuan, seberapa kuat dia saat menerobos waktu itu? Tanya penguasa Moman, dan para penguasa lainnya pun menatap Yuan. Kamu sangat hebat dalam pertarungan frontal, setara dengan Shazhou dan Xingmang, kata Yuan sambil tersenyum. Xingmang melirikku dan bertanya, apakah karena dia jago bertarung makanya dia setara denganmu? Hahaha. Wulan, Jin, Ming Huang, Moman, Naigu, dan yang lainnya tertawa. Namun, kami juga sangat iri. Kami sudah berlatih begitu lama, tetapi kami masih jauh dari terobosan kualitatif. Kalian sudah berlatih paling lama. Yuan menatap teman-temannya. Kalau mereka sudah berlatih selama kalian, aku ragu mereka juga akan mencapai terobosan. Semoga saja seperti yang dikatakan Yuan. Jin menghela napas. Kau yang tertua kedua di antara 4 penguasa. Kuharap kau bisa menembus batas di masa depan. Terobosan? Xingmang mengamati pemandangan itu. Bahkan hingga hari ini, meskipun Shazhou unggul dalam pertarungan langsung dan Yuan ahli dalam formasi, Yuan tetap yakin ia bisa menandingi mereka secara langsung. Leluhur Shazhou, dari segi kekuatan sekarang, saya khawatir Anda lebih kuat darinya, pikir Yuan. Xingmang tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan rencana selanjutnya dulu. Setelah terobosan saudara Yuan, kekuatan keseluruhan camp kultivatormu telah meningkat. Saatnya memperluas wilayahmu dan melindungi lebih sedikit dunia sumber. 3.600 kelompok dunia menempati sekitar 10% wilayah, dan kelompok dunia di 10% wilayah utama tersebut adalah yang paling jarang penduduknya. Tekanan pada kelompok dunia 8.000 cukup besar. Kita perlu menduduki hampir separuh wilayahnya. Ming Huang juga menggelengkan kepalanya. 8.000 gugus dunia cukup merepotkan. Moman mengerutkan kening. Lagi pula, 3.600 gugus duniamu adalah wilayah yang paling jarang penduduknya. Gugus dunia di wilayahku relatif padat. Kau salah mengira bisa memperluas hingga 6.000 gugus dunia. Kalian memiliki terlalu sedikit penguasa, kata Xingmang. Bahkan jika yang lemah menang, akan sulit untuk bertahan. Itu juga akan memaksa kubu Bing Feng dan Tiansheng Hunyuan untuk bergabung. 5.000 kelompok dunia? Tanya Jin, bukankah itu terlalu banyak? Iya. Luo Feng mengangguk. Jadi, untuk memberi kompensasi kepadamu, Camp Tiansheng Hunyuan, Camp Bing Feng, dan pasukan lainnya harus menyerahkan semua dunia sumber yang hilang dari wilayah kami kepadamu. Dunia sumber? Mata Yuan berbinar ketika mendengarnya. Itulah tujuan akhirku. Para penguasa lainnya juga menahan napas. Seorang penguasa memandang Luo Feng. Dengan kekuatan Luo Feng saat ini, pengaruhnya di camp kultivator secara alami kecil. Tanpa Luo Feng di sini, dan tanpa formasi Yuan untuk memimpin pasukan, bagaimana mungkin kubu Bing Feng berani melawanmu? Jin berkata, kekuatanmu benar-benar mengalahkan kami, jadi kau harus menduduki wilayah yang lebih luas. Apa kau pikir tujuanmu saat itu adalah memperluas wilayahmu hingga maksimal 8.000 kelompok dunia? Wilayah mana yang menurut mereka harus diduduki? Tanya Wulan.
Beberapa wilayah yang buruk sebagian besar diduduki oleh Kem Tiansheng Hunyuan dan Bing Feng. Jika kalian ingin merebutnya, kalian akan menjadi musuh kami. Luo Feng sangat memahami betapa sulitnya bagi para leluhur yang menempuh jalur inti kehidupan untuk melewati ujian tingkat pertama. Namun, bagi para penguasa yang memahami Dao tingkat asal Chaotic, mereka mungkin harus menguasai 8 Dao dan juga membutuhkan bantuan dari kekuatan batin untuk berhasil.